yang beranggotakan ada Febrian, Kausar, Aurel, Raisa, dan Anwar. Kepada kelompok 3, silakan dipresentasikan hasilnya. Terima kasih. Apakah dari kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3. Sedang menunggu satu anggota, belum hadir satu orang. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebentar ya Pak, sedang dipersiapkan Pak oleh kelompoknya. Gak apa-apa, santai aja. Saya sambil 3 ini ada kegiatan. Mudah-mudahan jalannya. Doain saya juga lagi flu ya, biar sehat, kuat. Amin Pak, amin. Itu yang kan. Jadi 2 laptop, 1 HP kepake. Jamnya bersamaan lagi. Terpimpin ya Enggan ya. Iya betul Bapak, saya PJ-nya Pak.
Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman saya dan Bapak dosen Nurzengki yang dibanggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Arinanda Eldi Susatyo dengan NIM 1519621 Muhammad Anwar Dwianto 1519621 Farid Raffi Kamal 1519621 untuk memaparkan presentasi materi tentang integrasi nasional. Next. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi nasional adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Next. Pengertian menurut para ahli. Menurut Syarifuddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Howard Regan, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat, sehingga menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak memiliki satu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat yang besar. Next. Jenis-jenis integrasi nasional menurut Myron Wiener. Terdapat 5 jenis integrasi nasional menurut Myron Wiener, yaitu yang pertama, integrasi bangsa atau nasional. Integrasi bangsa merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah berkaitan dengan pembentukan wewenang kekuasaan nasional yang berpusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Oke, dilanjutkan oleh Farid. Farid. Yang jenis-jenis integrasi nasional menurut Myron Wiener. Pertama, ada integrasi nilai. Integrasi nilai merupakan konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kedua, ada integrasi elit massa, yaitu integrasi elit massa yang berkaitan dengan masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Dengan kata lain, sebuah upaya dalam mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Selanjutnya ada integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Integrasi tingkah laku merujuk pada penciptakan tingkah laku yang terintegrasi dan yang dapat diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada Howard Regan menyebutkan terdapat lima cara para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, dengan adanya ancaman dari luar. Dengan adanya ancaman dari luar, maka akan ada gaya integrasi yang akan menyatukan bangsa. Kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Dengan gaya politik pemimpinan yang cocok, maka yang akan dipimpin akan menjadi terintegrasi dengan bangsa. Ketiga, ada kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ada ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada Tsunshimoto Usman 1998.
Nyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, ada masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, ada masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Potensi politik masyarakat majemuk Indonesia. Konflik masyarakat majemuk terdapat 2 jenis, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Untuk konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah dengan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang kedua itu konflik horizontal adalah konflik antar warga, masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anwar. Rit, itu satu slide lagi, Rit. Masih di bagian lo. Yang itu pengertian strategi asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran 2 kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru, yaitu di antara pertemuan kebudayaan lama dengan kebudayaan masuk dari luar. Menurut Raymond H.C. Jr. dan Bardian H. Nelson, proses ini juga dapat diartikan sebagai sebuah peleburan budaya dengan menghilangkan budaya asli dan menciptakan budaya baru yang lebih dominan. Faktor penyebab terjadinya dan contoh strategi asimilasi. 1. Pertemuan 2 kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. 2. Keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. 3. Orang perorangan sebagai anggota kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Contohnya perkawinan antar suku sehingga terjadi pembaruan dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Lanjut, Rit. Dimatiin dulu, Rit. Ya, pengertian dan contoh strategi akulturasi. Akulturasi merupakan percampuran budaya yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghasilkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Berry 2005 mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara 2 atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Contoh strategis akulturasi pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya adalah Candi Borobudur. Lanjut. Pengertian dan contoh strategi pluralisme. Pluralisme adalah sebuah karangan di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Contoh strategi pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan hari raya agama minoritas Konghucu sebagai hari raya libur nasional. Next. Kasus-kasus integrasi nasional di Indonesia, ya salah satunya ada beberapa, yaitu TNI dan Polri menghadapi gerakan-gerakan separatis maupun ke daerah di Indonesia mulai dari RMS tahun 1995 sampai masa Lagam di Aceh dan Papua Merdeka. Lalu sejak pendapat di Timur tahun 1999 yang dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan sehingga terbentuk Timor Leste. Terus ada juga kasus Timor Leste.
kasus merubah ideologi negara menjadi negara berlandasan syariah. Kasus kebangkitan ideologi-ideologi yang melawan Pancasila, yaitu anarkisme, komunisme, dan lainnya. Ada juga hoax yang menyebabkan konflik horizontal. Ya, ya sekian. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan keterusan pertanyaannya. Bisa nggak kalian sebutkan contoh dari masing-masing poin tentang yang 5 cara pemimpin politik dalam menyatukan integrasi bangsa yang tadi, terkhususnya itu yang dilakukan pemimpin Indonesia? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan dari Peter, kelompok 3? Maaf, bisa diulangi tidak pertanyaannya si Peter? Bisa nggak kalian sebutkan contoh dari masing-masing poin yang pembahasan kalian mengenai 5 cara pemimpin politik dalam menyatukan integrasi bangsa, terkhususnya itu yang dilakukan pemimpin Indonesia itu? Apakah sudah jelas kelompok 3? Mungkin bisa ditus saja Peter, suaranya bergema soalnya tadi. Iya, bergema banget. Bergema aja. Boleh di chat aja Mas Peter kalau itu pertanyaannya. Ya udah ada itu.
Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Silakan bertanya. Jika ada pertanyaan yang lain boleh silakan. Saya punya pertanyaan untuk kelompok 3. Seperti yang tadi disebutkan bahwa integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan banyak suku dan budayanya. Nah, tapi mengapa masih ada, menurut kelompok kalian, mengapa masih ada saja oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang dalam artian menyerang satu dengan yang lainnya? Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu kan bineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Seperti yang tadi disebutkan contoh tadi beberapa integrasi yang terjadi seperti Timur Timur, kemudian yang ada di Aceh dulu GAM. Mengapa, apakah di Indonesia untuk integrasi nasional ini masih kurang? Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk kelompok 3. Terima kasih.
Hai teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan disilakan bertanya. Dan kelompok 3, jika sudah ada jawaban dari Peter ataupun pertanyaan dari saya, boleh langsung dijawab selagi menunggu teman-teman yang lain bertanya. Terima kasih. Atau boleh dari kelompok 3, ada yang meminta di PPT slide-nya boleh ditampilin aja, kalau itu di share screen lagi. Saya ingin menjawab pertanyaannya si Egan. Integrasi nasional di Indonesia apakah sudah terwujud? Jawaban saya belum terwujud. Soalnya bisa dilihat dari lingkungan sekitar, seperti yang tadi Egan bilang, masih ada banyak oknum-oknum yang berkeliaran di daerah-daerah sekitar. Yang kita bilangin. Sudah jelas belum, Egan? Oke, berarti di kelompok kalian belum terwujud ya, berdasarkan tadi dari contoh-contoh yang telah diberikan ya, Ariananda. Ya, benar belum terwujud. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih.
Baik, dari teman-teman yang lain sambil menunggu jawaban dari kelompok 3 untuk jawaban Peter, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Ari Gagasan. Dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih Arya atas pertanyaannya. Kelompok 3, apakah jelas pertanyaan dari Arya? Tadi pertanyaannya multikultural syarat dasar ya? Prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kenapa multikultural? Izin jawab pertanyaannya si Arya. Alasan mengapa negara yang multikultural kayak Indonesia, konsep integrasi bangsa jadi prasyarat utama terciptanya persatuan kesatuan bangsa adalah karena integrasi nasional ini merupakan proses di mana semua aspek benar-benar menyatu, baik budaya, sosial, ideologi, politik, ekonomi, yang kemudian menciptakan keselarasan keseriaan secara nasional. Sudah jelas untuk Arya? Oke, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, silakan bertanya mumpung waktunya masih ada. Dan ditunggu untuk kelompok 3 pertanyaan dari Peter Chan. Terima kasih.
Saya di sini akan menjawab pertanyaan Peter Chan. Untuk pertanyaan Peter Chan terkait Ford Origins yang bagaimana contoh bagaimana cara para pemimpin politik mengembangkan integrasi. Ya, yang 5 contohnya yaitu yang pertama ancaman dari luar, yaitu pada saat ketika penjajah bangsa Indonesia yaitu Belanda dan Jepang. Ya, pada saat itu Indonesia harus bersatu untuk mengusir penjajah yang dari luar itu. Yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Maaf Farid, suaranya bergema, jadi kurang terdengar jelas. Yang pertama tadi adanya ancaman dari luar. Yang contohnya ketika para penjajah mau dari bangsa Belanda maupun bangsa Jepang, Indonesia harus bersatu agar mengusir ancaman dari luar tersebut. Kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Dengan pemimpin yang karismatik, akan dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya yang mampu menyatukan bangsanya sebelum tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Ketiga, yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya birokrasi. Birokrasi yang bagus akan menjadi satu padu dan menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, contoh dari integrasi ideologi nasional. Yaitu jika suatu masyarakat berbeda ideologinya, maka akan tercerai-berai. Ya, jadinya harus ada ideologi nasional yang menyatukan seluruh bangsa. Contohnya ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila. Yang kelima ada kesempatan pembangunan ekonomi. Banyak kasus karena ketidakadilan, masyarakat akan menjadi sulit dikendalikan dan akan tercerai-berai. Ya, yang banyak yang ingin memisahkan diri, baik yang di Afrika maupun yang Timor Leste, itu karena ekonomi yang kurang cukup. Karena itu harus diberi kesempatan pembangunan ekonomi bagi seluruh provinsi yang adil, sehingga tidak mulai ada ide untuk memisahkan diri. Cukup? Baik, terima kasih Farid. Jawabannya apakah jelas, Peter? Jawaban dari kelompok 3.
Baik, sudah ada tanggapan dari Peter. Yang ingin ditanyakan lagi itu nama pemimpin dan siapa, caranya apa. Di chat untuk kelompok 3 bisa dilihat. Untuk kelompok 3, berhubung waktunya sudah hampir 1 jam karena sekarang Zoom dibatasin, apakah sudah ada jawabannya? Oke, mungkin Peter Chan untuk mempersingkat waktu, boleh saya tambahkan untuk membantu kelompok 3. Sebenarnya pertanyaan dari Peter Chan itu sudah ada jawabannya di slide PPT kelompok 3. Yang bagian Gus Dur itu yang tadi disebutkan, kalau tidak salah itu Gus Dur itu merupakan salah satu pluralisme. Yang salah satu contoh dari integrasinya menyatukan seluruh bangsa itu dengan adanya diizinkannya
tambahan agama yaitu Konghucu. Sebelumnya, sebelum masa pemerintahan Gus Dur, seperti kita yang ketahui, etnis Tionghoa itu bisa dibilang Indonesia anti dengan etnis Tionghoa. Tetapi semenjak kepresidenan Gus Dur sudah boleh terlihat yang ya itu contoh strategi pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional atau yang kita kenal sebagai Imlek kemarin ya, yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Mungkin itu Peter jawabannya, saya bantu untuk kelompok 3, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dicukupkan saja untuk pertemuan PKN pada minggu ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah join atau bergabung di Google Meet ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan untuk